Pajak penghasilan pasal 21, materi perpajakan. Pokok pembahasan ada 11. Kita akan bahas pengertian, pemotongan pajak PPh pasal 21, wajib pajak, yang tidak termasuk wajib pajak, objek pajak, penghasilan yang dikecualikan dari pengenaan PPh pasal 21, biaya jabatan dan biaya pensiun, tarif pajak dan penerapannya, tarif pemotongan PPh yang tidak ada NPWP, cara menghitung PPh pasal 21, dan yang terakhir, contoh perhitungan PPh pasal 21. Pengertian PPh pasal 21 menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PR 32/PJ/2015 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Undang-undang yang mengatur PPh pasal 21 ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sampai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Yang kedua, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK03/2008. Yang ketiga, Peraturan Dirjen Pajak Nomor Per 16/PJ/2016. Yang keempat, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK 010/2016. Yang kelima, Peraturan Pemerintah Nomor 68/2009. Yang keenam, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK 03/2010. Selanjutnya, pemotong pajak PPh pasal 21. Wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan termasuk bentuk usaha tetap yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Yang termasuk pemotong pajak PPh pasal 21 yaitu ada pemberi kerja, bendahara atau pemegang kas pemerintah, dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial, tenaga kerja, dan badan-badan lain, contohnya BPJS. Selanjutnya, orang pribadi pembayar honor, dan yang terakhir, penyelenggaraan kegiatan. Adapun yang tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan PPh pasal 21 yaitu kantor perwakilan negara asing, organisasi-organisasi internasional yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha. Selanjutnya, wajib pajak PPh pasal 21. Wajib pajak adalah pegawai, penerima uang pesangon, pensiun, tunjangan hari tua, jaminan hari tua, ahli waris, dan wajib pajak kategori bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa. Wajib pajak yang dimaksud tersebut adalah ada tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, pemain musik, olahragawan, pengajar, peneliti, dan lainnya. Adapun yang tidak termasuk wajib pajak PPh pasal 21, yang pertama, pejabat perwakilan diplomatik, pejabat atau konsulat lain dari negara asing dan bertempat tinggal di Indonesia. Yang kedua, pejabat perwakilan organisasi internasional, yang termasuk di dalam pasal 3 ayat 1 huruf C. Selanjutnya, objek pajak PPh pasal 21. Pertama, penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, itu kena pajak. Next, penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun, itu juga dikenakan pajak. Next, penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja. Selanjutnya, penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. Selanjutnya, imbalan kepada bukan pegawai. Selanjutnya, imbalan kepada peserta kegiatan.
Adapun penghasilan yang dikecualikan dari pengenaan PPh pasal 21, pertama, ada beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu, pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi, iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, penerimaan dalam bentuk natura, dan atau kenikmatan dalam bentuk apapun diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah, zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amal zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. Selanjutnya, biaya jabatan dan biaya pensiun. Biaya jabatan menurut Direktorat Jenderal Pajak, besaran biaya jabatan adalah sebesar 5% dari penghasilan bruto setahun yang diterima oleh pegawai. Penghitungan biaya jabatan ini dengan pengurangan setinggi-tingginya sebesar 500.000 sebulan atau 6 juta dalam waktu setahun. Jadi, kalau 5% dari penghasilan bruto pegawai tersebut lebih dari 500.000 sebulan, itu dipotongnya tetap 500.000 sebulan atau 6 juta dalam 1 tahun. Ketentuan biaya jabatan bagi pegawai tetap. Ketentuan besaran biaya jabatan yang dikurangi dari penghasilan bruto pegawai tetap telah diatur dalam PMK nomor 250/PMK 03/2008. Pada awal tahun sudah berstatus pegawai tetap. Kemudian, seorang baru diangkat sebagai pegawai tetap dalam tahun takwim atau kalender, dan seorang telah berhenti bekerja dalam tahun takwim. Selanjutnya, penghitungan biaya jabatan dalam PPh 21. Contohnya, Rian adalah seorang staf pemasaran menerima gaji setiap bulan sebesar 5 juta, ditambah dengan tunjangan makan sebesar 600.000 per bulan. Biaya jabatan yang ditanggung Rian adalah sebagai berikut. Gaji bulanan 5 juta, tunjangan makan 600.000, berarti gaji bruto setiap bulannya 5.600.000. Maka biaya jabatannya 5.600.000 dikali 5%. Ketemulah 280.000, sehingga biaya jabatan yang ditanggung Rian setiap bulan adalah 280.000. Tarif biaya jabatan setahun adalah total gaji setahunnya berarti 60 juta, tunjangan makannya 7.200.000, maka gaji bruto setahunnya 67.200.000, maka biaya jabatannya 67.200.000 dikali 5%, ketemulah 2.760.000. Jadi, tarif biaya jabatan yang ditanggung Rian setiap tahun adalah 2.760.000. Selanjutnya, biaya pensiun. Biaya pensiun adalah sebesar 5% dari penghasilan bruto setahun yang diterima oleh pegawai. Penghitungan biaya pensiun ini dengan pengurangan setinggi-tingginya sebesar 200.000 sebulan atau 2.400.000 dalam waktu setahun. Contoh penghitungan biaya pensiun. Contoh, Rocky menerima uang pensiun 3 juta sebulan. Biaya pensiun yang harus dibayar sebesar tinggal 3 juta dikali 5%, ketemulah 150.000, sehingga biaya pensiun yang ditanggung Rocky setiap bulan adalah sebesar 150.000. Maka tarif biaya pensiun setahun adalah tinggal 150.000 dikali 12, ketemulah 1.800.000. Next, tarif pajak dan penerapannya. Hal yang harus kita ketahui, pertama, dalam penghitungan pajak itu ada yang namanya PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Menurut Dirjen Pajak, penghasilan tidak kena pajak dijelaskan sebagai pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dasar wajib pajak beserta keluarga dalam 1 tahun. Objek penghasilan tidak kena pajak dipaparkan sebagai berikut. 54 juta untuk diri wajib pajak orang pribadi. 4.500.000 tambahan untuk wajib pajak yang sudah kawin. Selanjutnya 54 juta untuk istri yang memiliki jumlah penghasilan tersebut telah digabung dengan penghasilan suami. Selanjutnya 4.500.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga. Jadi
jika wajib pajak memiliki tanggungan lebih dari 3 orang, yang dikenakan PTKP tetap 3 orang. Yang kedua, yang harus kita ketahui yaitu PKP, penghasilan kena pajak. Untuk pegawai tetap dan penerima pensiun berkala, rumusnya penghasilan neto dikurang PTKP dikali tarif PPh-nya. Untuk pegawai tidak tetap, rumusnya penghasilan bruto dikurangi PTKP dikali tarif PPh. Untuk bukan pegawai yang selain tenaga ahli, rumusnya penghasilan bruto dikurang PTKP dikali tarif PPh. Dan untuk tenaga ahli, rumusnya 50% dikali penghasilan bruto dulu, baru dikali tarif PPh. Dan untuk anggota Dewan Komisaris atau pengawas yang tidak merangkap menjadi pegawai tetap, rumusnya penghasilan bruto dikali tarif PPh. Selanjutnya, tarif PPh pasal 21, tarif progresif, atau yang semakin tinggi penghasilan pegawai tersebut, maka tarif yang dikenakan semakin besar. Berikut ada tabelnya. Jika penghasilan kena pajaknya kurang dari 50 juta, maka tarifnya 5%. Jika penghasilan di atas 50 juta sampai 250 juta, tarifnya 15%. Jika penghasilan di atas 250 juta sampai 500 juta dikenakan tarif 25%. Dan jika penghasilan di atas 500 juta dikenakan tarif 30%. Bagi penerima penghasilan wajib pajak yang tidak punya NPWP, tarif yang dikenakan lebih tinggi 20%. Selanjutnya, tarif PPh 21 atas honorarium atau imbalan lain yang menjadi beban APBN atau APBD. Nah, jika pekerjaannya sebagai PNS golongan 1, 2, atau TNI dan Polri golongan pangkat Tamtama dan Bintara dikenakan tarif 0%. Dan untuk PNS golongan 3 atau TNI dan Polri golongan pangkat perwira pertama dikenakan tarif 5%. Dan untuk pejabat negara PNS golongan 4, TNI dan Polri golongan pangkat perwira menengah dan perwira tinggi dikenakan tarif 15%. PPh pasal 21 rumusnya penghasilan bruto dikali tarif. Selanjutnya, tarif pemotongan PPh yang tidak ada NPWP. Dikenakan pemotongan PPh pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20% daripada tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang memiliki NPWP. Selanjutnya, artinya jumlah PPh pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar 120% dari jumlah PPh pasal 21 yang seharusnya dipotong. Selanjutnya, pemotongan PPh pasal 21 seperti ini hanya berlaku untuk pemotongan PPh pasal 21 yang bersifat tidak final. PPh pasal 21 sama dengan jumlah PKP dikali tarif PPh pasal 21 dikali 120%. Cara menghitung PPh pasal 21, rumus cara menghitung PPh pasal 21 sebagai berikut. PPh pasal 21 sama dengan tarif pajak dikali penghasilan dikurangi pengurang. Bagi pihak penerima penghasilan yang belum memiliki NPWP, perhitungan dilakukan dengan mengalihkan 120% dengan total pajak yang terutang. 3 metode penghitungan PPh pasal 21. Pertama, ada metode gross, adalah penghitungan gaji kotor tanpa tunjangan pajak yang diterapkan pada penerima penghasilan yang menanggung PPh pasal 21 sendiri, artinya penghasilan diterima belum dipotong PPh pasal 21. Metode kedua, metode gross up, pemotongan pajak di mana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang dipotong dari karyawan. Selanjutnya, metode pemotongan pajak di mana perusahaan yang menanggung pajak karyawannya. PPh 21 atas pegawai tetap. Menghitung PPh pasal 21 bulanan dari pegawai tetap dengan cara sebagai berikut. Pertama, hitung penghasilan bruto teratur sebulan yang diterima oleh pegawai. Kemudian, hitung penghasilan neto sebulan yang diperoleh dengan cara penghasilan bruto dikurangi beban-beban. Selanjutnya, biaya jabatan yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Biaya jabatan besarnya 5% dari penghasilan bruto dan setinggi-tingginya 6 juta atau 500.000 per bulan. Nah, menghitung PPh pasal 21 bulanan dari pegawai tetap dengan cara yaitu sebagai berikut. Iuran dana pensiun yang penerima telah disahkan Menteri Keuangan, iuran tabungan hari tua dan tunjangan hari tua kepada badan penyelenggara Taspen atau Jamsos, kecuali iuran THT yang dibayarkan oleh pensiunan PNS kepada PT Taspen dan pensiunan ABRI kepada PT Asabri.
PPh pasal 21 atas pegawai tetap selanjutnya, tentukan penghasilan neto setahun, yaitu penghasilan neto sebulan dikalikan 12. Hitung penghasilan kena pajaknya dengan cara penghasilan neto setahun dikurangi dengan PTKP. Tarif PTKP yang berlaku menurut pasal 17 ayat 1 nomor A nomor 36 tahun 2008 adalah sebagai berikut. 54 juta per tahun atau sama dengan 4.500.000 per bulan untuk wajib pajak orang pribadi, 4.500.000 per tahun atau sama dengan 375.000 per bulan untuk wajib pajak kawin tanpa tanggungan, dan 4.500.000 per tahun atau sama dengan 375.000 per bulan tambahan untuk setiap anggota keluarga saudara atau angkat yang menjadi tanggungan si wajib pajak tersebut, di mana maksimal 3. Berikut ada tabel tarif PTKP. TK 0 artinya tidak kawin dan tanggungannya 0. Kemudian TK 1 artinya tidak kawin dan memiliki tanggungan 1. Kemudian TK 2 berarti tidak kawin dan memiliki tanggungan 2. Dan seterusnya. Selanjutnya PPh pasal 2 status tahun dihitung dengan cara PKP-nya dikalikan dengan tarif PPh pasal 21. Nah, untuk keperluan penerapan tarif, penghasilan kena pajak dibulatkan ke bawah hingga angka ribuan penuh. Jadi kalau hasilnya koma dibulatkan ke bawah. Selanjutnya PPh pasal 21 untuk sebulan dihitung dengan cara PPh 21 tahun dibagi dengan 12. Selanjutnya PPh 21 atas penghasilan yang tidak teratur. Pegawai tetap ada kalanya diberikan penghasilan tidak teratur seperti bonus, jasa produksi, tunjangan hari raya, dan atau penghasilan lain yang sejenis, yang sifatnya tidak tetap dan biasanya dibayarkan hanya sekali setahun. PPh pasal 21 atas penghasilan tidak teratur ini dihitung dengan cara: pertama, dihitung penghasilan bruto total selama setahun yang terdiri dari penghasilan bruto teratur selama setahun ditambah dengan penghasilan tidak teratur, misalnya bonus, jasa produksi, atau THR. Yang kedua, dihitung PPh pasal 21 atas penghasilan bruto total selama setahun tersebut. Kemudian dihitung PPh pasal 21 atas penghasilan tidak teratur berupa bonus, jasa produksi, atau THR dengan menghitung selisih antara PPh pasal 21 atas penghasilan bruto total selama setahun dengan PPh pasal 21 atas penghasilan bruto tidak teratur selama setahun. Yang C, PPh 21 atas uang pensiun. Dana pensiun dalam hal ini sebagai penghasilan harus menghitung PPh pasal 21 atas uang pensiun bulanan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun. Adapun cara penghitungannya sebagai berikut. Hitung penghasilan bruto sebulan yang diterima oleh penerima pensiun. Kemudian penghasilan bruto berupa uang pensiun, hitung penghasilan neto sebulan yang diperoleh dengan cara penghasilan bruto dikurangi dengan biaya pensiun. Nah, biaya pensiun yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara uang pensiun yang besarnya 5% dari penghasilan bruto. Uang pensiun itu setidaknya 2.400.000 setahun atau 200.000 sebulan. Selanjutnya, hitung penghasilan kena pajak. Nah, dengan cara jumlah penghasilan neto selama setahun takvim dikurangi dengan PTKP. Selanjutnya, hitung PPh pasal 21 setahun takvim dengan cara penghasilan kena pajak dikalikan dengan tarif PPh. Selanjutnya, PPh pasal 21 atas uang pensiun dalam tahun yang bersangkutan dihitung dengan cara mengurangi PPh pasal 21 yang terutang dari pemberi kerja sebelum pegawai yang bersangkutan pensiun sesuai dengan yang tercantum dalam bukti pemotongan PPh pasal 21 sebelum pensiun. Selanjutnya, PPh pasal 21 atas uang pensiun bulanan adalah sebesar PPh pasal 21 atas uang pensiun dibagi dengan banyaknya bulan sebagaimana dimaksud pada angka 3 tadi. Oke, selanjutnya PPh 21 atas kenaikan gaji. Pegawai tetap mengalami kenaikan gaji yang berlaku surut yang menerima uang rapel atas kenaikan gajinya. Maka penghitungan PPh 21 atas uang rapel itu dibuat penghitung awal, yaitu penghitungan seperti biasa sebelum ada kenaikan dalam 1 tahun dan dihitung PPh 21 tiap bulannya. Dibuat penghitungan setelah kenaikan gaji dalam 1 tahun serta dicari PPh 21 tiap bulannya. Kemudian hitung PPh 21 yang telah dipotong selama ada kenaikan. Hitung PPh 21 yang seharusnya dibayar selama ada kenaikan.
Nah, dicari selisih antara poin C dan D. Maka ditemukanlah PPh 21 atas uang rapel. Selanjutnya PPh 21 atas upah. Penghasilan yang diterima pegawai harian, mingguan, pemagang, dan pegawai tidak tetap lainnya dapat berupa uang harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, dan uang saku harian. Penghasilan bruto tersebut di atas yang besarnya tidak lebih dari 150.000 sehari tidak dikenakan PPh 21. Apabila penghasilan tersebut jumlah brutonya melebihi 150.000 sehari, itu baru dikenakan pajak. Pajak yang terutang dalam sehari adalah dengan menerapkan tarif sebesar 5%. Besaran PTKP harian tidak dipengaruhi status penerima upah. Ketentuan PTKP sehari tersebut diterapkan dengan 2 syarat, yaitu apabila penghasilan bruto dalam 1 bulan takvim tidak melebihi 1.320 atau apabila penghasilan tersebut dibayarkan secara bulanan, maka PTKP yang dapat dikurangkan adalah PTKP sebenarnya dari penerima penghasilan yang bersangkutan. Yang pertama, upah harian. Pegawai harian atau pegawai tidak tetap yang menerima penghasilan berupa uang harian dan uang saku harian dikenakan PPh 21 dengan cara penghitungan sebagai berikut. Dihitung penghasilan bruto satu hari yang berupa upah harian atau uang saku. Kemudian dihitung penghasilan sebagai dasar penerapan tarif dengan cara penghasilan bruto sehari dikurangi dengan PTKP harian sebesar 150.000 sehari. Selanjutnya, dihitung PPh pasal 21 dari upah harian dengan cara penghasilan sebagai dasar penerapan tarif di atas dikalikan dengan tarif 5%. Yang kedua, upah satuan. Pegawai lepas atau pegawai tidak tetap yang menerima penghasilan berupa upah satuan dikenakan PPh 21 dengan cara penghitungan seperti pada upah harian. Hanya saja untuk penerapan PTKP harian, upah satuan diperhitungkan dahulu menjadi upah satu hari. Yang ketiga, upah borongan. Pegawai lepas atau pegawai tidak tetap yang menerima penghasilan berupa upah borongan dikenakan PPh pasal 21 dengan cara penghitungan seperti pada upah harian di atas. Untuk penerapan PTKP harian, upah borongan diperhitungkan dahulu menjadi upah satu hari dengan banyaknya hari yang dipergunakan untuk menyelesaikan pekerjaan borongan tersebut. Selanjutnya, contoh penghitungan PPh pasal 21. PPh 21 atas pegawai tetap. Contohnya, Tuan Chandra, statusnya kawin, memiliki 4 anak, bekerja di PT Sembada sebagai pegawai tetap. Setiap bulan menerima gaji dan tunjangan sebagai berikut. Gaji bulan Januari 2018. Gaji pokok, tunjangan kesehatan 9.800.000, tunjangan makan 1.200.000, tunjangan transportasi 1 juta, tunjangan keluarga 2 juta. Sehingga informasi lain mengenai penghasilan sebulan yaitu perusahaan mengikuti semua pegawainya pada program pensiun iuran, di mana iuran pensiun disetor ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atas nama Tuan Chandra sebesar 200.000 dengan rincian 120.000-nya ditanggung oleh pegawai dipotong dari gaji dan 80.000 ditanggung oleh perusahaan. Informasi kedua, perusahaan juga mengikuti program Jam Sostek iuran tunjangan hari tua. Untuk Tuan Chandra dibayarkan kepada penyelenggara Jam Sostek sebesar 6%. 6% dari total gaji dan tunjangan dengan rincian sebagai berikut. 2% ditanggung oleh pegawai, di mana dipotong dari gaji, dan 4% ditanggung perusahaan. Hitunglah PPh pasal 21 yang terutang setahun dan tiap bulan atas penghasilan tersebut. Caranya itu, pertama tulis gaji pokoknya 9.800.000, terus masukin tunjangan kesehatan, tunjangan makan, tunjangan transportasi, dan tunjangan keluarganya. Kemudian di total jadilah 15 juta. Itu namanya penghasilan bruto 1 bulan. Nah, penghasilan bruto 1 bulan itu dikurangi biaya jabatan 500.000 didapat dari 5% kali 15 juta. Kemudian iuran pensiun potong gaji itu 120.000 didapat dari 5% dari 15 juta juga, tapi karena maksimalnya 120.000, tulislah 120.000. Selanjutnya iuran THT potong gaji sebesar 300.000. Itu seperti yang dijelaskan di sini. THT itu 2% dari total gaji. Selanjutnya ketemulah penghasilan neto 1 bulan, yaitu 14 juta 80 didapat dari
penghasilan bruto dikurangi biaya dan iuran. Selanjutnya, penghasilan neto 1 tahun atau 12 bulan berarti 14.080 dikali 12, ketemulah 168.960 juta. Nah, angka ini dikurangi PTKP. Karena status Tuan Chandra adalah kawin, maka PTKP yang pertama itu untuk wajib pajaknya 54 juta, kemudian PPKW-nya 4.500.000 serta tanggungannya 13.500.000, tanggungan untuk 3 orang. Maka ketemulah PKP didapat dari penghasilan neto 1 tahun dikurangi PTKP, ketemulah 96.960. Nah, dalam penghitungan PPh pasal 21, PKP terlebih dahulu dibulatkan ke bawah dalam angka ribuan penuh. Tarif PPh pasal 21 untuk 1 tahun itu ini kan 96.960, nah kita bulatkan menjadi 96 juta aja. Nah, karena dia lebih dari 50 juta, maka yang 50 jutanya dikali dulu sama 5%, kemudian sisanya 46.960 ini kita kali 15%. Jadi, ketemulah 5% kali 50 juta itu 2.500.000, 12% kali 46.960 itu 7.044, maka total PPh pasal 21 tahun itu 9.544. PPh pasal 21 per bulannya berarti 9.544 dibagi 12, ketemulah 795.000. Itulah PPh per bulan. Next, PPh 21 atas penghasilan yang tidak teratur. Sebagaimana contoh pertama terdahulu bahwa Tuan Chandra sebagai pegawai tetap, ia memiliki prestasi kerja yang memuaskan, sehingga pada bulan September 2018, perusahaan memberikan bonus atas prestasinya berupa uang sebesar 9.600.000. Sampai dengan bulan September, penghasilan teratur yang diterima Tuan Chandra tidak mengalami perubahan. Nah, diminta menghitung PPh pasal 21 atas bonus yang diterima Tuan Chandra. Caranya, kita tulis lagi penghasilan bruto total selama 1 tahun yang tadi itu. Nah, terus ditambah bonus yang diterima pada bulan September itu. Maka ketemulah penghasilan bruto total selama 1 tahun itu 189.600. Nah, ini dikurangi biaya jabatan dan iuran untuk 1 tahun. Kalau yang perhitungan pertama itu kan untuk 1 bulan, nah ini biaya dan iurannya itu untuk 1 tahun. Maka ketemulah penghasilan neto 1 tahun itu 178.560 didapat dari 189.600 dikurangi 11.040. Nah, penghasilan neto 1 tahun itu dikurangi PTKP. PTKP-nya sama, maka ketemulah PKP sebesar 106.560. PPh pasal 21 termasuk bonus. Selanjutnya, cara penghitungannya itu seperti tadi, 50 jutanya dikali 5% dulu, kemudian sisanya 56.560 dikali 15%. Ketemulah PPh 21 yang termasuk bonus itu sebesar 10.984. Nah, untuk yang PPh pasal 21 tanpa bonus itu 9.544 didapat dari bonusnya itu tadi katanya kan ya seperti itu. Next, PPh pasal 21 atas uang pensiun. Sebagaimana contoh nomor 1 juga bahwa Tuan Chandra adalah pegawai tetap pada tanggal 30 September 2018 pensiun. Nah, maka pada bulan Oktober 2018 ia menerima uang pensiun dari dana pensiun sebesar 4 juta setiap bulan. Kita diminta menghitung PPh pasal 21 yang harus dipotong oleh dana pensiun atas uang pensiun yang diterima Tuan Chandra. Nah, pada saat pensiun, penghasilan neto 1 bulannya itu 14.080.
itu didapat dari selanjutnya berarti penghasilan neto selama 1 tahun itu 14.080 kali 9 ya, jadi ketemulah 126.720. Nah ini dikurangin PTKP, maka ketemulah PKP. Kemudian kita tinggal hitung perhitungannya seperti tadi, 50 jutanya dikali 5% dan sisanya 4720 dikali 15%. Ketemulah PPh terutang selama 2018 itu sebesar 3.208. Nah PPh yang telah dipotong sampai dengan September itu sebesar 795.000 seperti yang perhitungan tadi di poin 2 tuh. Nah ini karena dari Januari ke September itu 9 bulan, maka 9 dikali 795.000 ketemulah 7158. Maka PPh yang lebih potong itu sebesar 3.950. Nah next, ini seperti tadi, berarti PPh atas uang pensiun 3 bulan itu sebesar 2.240.000 dan untuk tiap bulannya sebesar 746. Next, PPh 21 atas kenaikan gaji. Sebagaimana contoh nomor 1, bahwa Bang Chandra adalah pegawai tetap. Pada bulan April menerima kenaikan gaji sebesar 11 juta setiap bulan. Kenaikan gajinya berlaku sejak 1 Januari 2012 dengan kenaikan gaji. Ia menerima uang rapel sebesar 3.600.000 untuk Januari sampai Maret. Oleh karena itu, pada bulan April ia menerima gaji dan rapelnya. Hitunglah PPh pasal 21 atas gaji baru yang diterima Bang Chandra dan hitunglah PPh pasal 21 atas uang rapel. Penghitungan PPh sebelum ada kenaikan gaji yang telah dihitung pada nomor 1 itu kan tadi 795.000. Nah maka seperti tadi gaji pokoknya ditulis lagi, terus tunjangan-tunjangannya kita tulis lagi. Ketemulah penghasilan bruto 1 bulannya 16.200.000. Kemudian kita kurangi dengan biaya jabatan itu tidak berubah, iuran pensiun juga enggak, dan iuran THT-nya nih udah beda karena untuk 2 kali gaji plus tunjangan jadi sebesar 324. Maka ketemulah penghasilan neto 1 bulan itu sebesar 15.256. Nah ini dikurangi PTKP jika sudah dikali 12. Kalau udah dikali 12 kan 183.072. Nah ini dikurangi PTKP, ketemulah PKP-nya sebesar 111.072. Setelah itu tinggal kita hitung seperti biasa, 50 jutanya dikali 5% dan sisanya 61.072 dikali 15%. Ketemulah PPh untuk 1 tahun sebesar 11.668.000. Nah untuk PPh 21 1 bulannya berarti tinggal dibagi 12, ketemulah 971.733. Maka PPh pasal 21 dari Januari sampai Maret seharusnya tuh kita bayarnya 3 kali PPh 21 yang sebulan itu, ketemulah 2.915.200. Nah sedangkan PPh pasal 21 Januari yang telah dipotong tuh yang 3 kali dikali PPh pasal 21 yang lama itu yang 795 itu kan tadi hasilnya 2386. Nah maka ada selisih tuh, selisihnya itu sebesar 529.200. Itulah yang menjadi PPh 21 atas uang rapel. Next, PPh atas upah harian. Ini sudah dengan kasus yang berbeda. Di sini ada Tuan Darusman yang statusnya tidak kawin dan tanggungan 0, bekerja pada PT Sembada sebagai pegawai lepas dengan upah harian 250.000 per hari. Ia bekerja selama 5 hari. Hitunglah PPh atas upah harian. Penyelesaiannya itu berarti penghasilan bruto dibagi upah harian itu 250.000 ya kan seharinya.
Nah, ini dikurangi PTKP. PTKP-nya itu 150.000, maka ketemulah penghasilan sebagai dasar pengenaan tarif itu 100.000. Nah, maka PPh-nya itu 5% dikali 100.000, ketemulah 5.000 untuk satu hari. Next, upah satuan. Dengan kasus yang berbeda juga, di sini ada Tuan Anggi status kawin dengan tanggungan 2 bekerja pada PT Panas Indo sebagai pegawai lepas perakit pesawat televisi atau TV. Upah dibayarkan mingguan dan dihitung berdasarkan jumlah satuan TV yang selesai dirakit dengan upah satuan 35.000. Dalam minggu ini, selama bekerja dalam waktu 6 hari bekerja, Tuan Ali berhasil menyelesaikan sebanyak 30 TV. Diminta menghitung PPh pasal 21 upah harian yang kesatuan diterima. Jadi, tadi kan upah untuk satu buah TV itu 35.000. Karena dalam satu minggu telah berhasil membuat 30 TV, maka 30 dikali 35.000, ketemulah 1.050.000. Berarti upah satu harinya itu 1.050.000 dibagi 6, karena dia 6 hari bekerja kan. Jadi ketemulah upah satu hari itu sebesar 175.000. Nah, ini kita kurangi dengan PTKP. PTKP itu kan 150.000. Jadi ketemulah PKP-nya sebesar 25.000. Maka perhitungan PPh-nya itu 25.000 dikali 5%. Ketemulah 7.500. Nggak usah dikali persenan ya. Ya, dikali 5% ketemulah 1.250. Berarti PPh pasal 21 atas upah untuk satu hari sebesar 1.250. Berarti untuk satu minggu sebesar 1.250 dikali 6, yaitu 7.500. Next, upah borongan. Contohnya, Tuan Abi dengan status kawin dengan tanggungan 3 mendapatkan pekerjaan borongan untuk mengecat sebagian gedung kantor CV Gucimas. Dari pekerjaan borongan yang diselesaikan dalam 5 hari tersebut, Tuan Abi mendapatkan upah borongan sebesar 1.250. Nah, kita diminta menghitung PPh pasal 21 atas upah borongan. Caranya, tadi kan upah borongan diselesaikan dalam 5 hari itu 1.250, kita kurangi PTKP 5 hari, berarti 150.000 kali 5 ya, ketemulah 250.000. Maka PKP-nya itu ketemulah 500.000. Berarti PPh pasal 21-nya itu 500.000 dikali 5%, ketemulah 25.000. Terima kasih.